Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Pemirsa, pada Jumat 27 Mei 2022 malam hingga Sabtu 28 Mei 2022 dini hari akan dilakukan switch over atau SO kelima di Stasiun Manggarai. Switch over dilakukan untuk menata dan mengondisikan jalur kereta api di Stasiun Manggarai sehingga pembangunan akan dilanjutkan. KAI Komuter mengubah layanan perjalanan KRL komuter lain dari arah Bogor ke Jakarta, di mana semula ada dua jurusan langsung yang disediakan, yaitu Bogor Jakarta Kota dan Bogor Jatinegara, yang salah satunya melintasi Stasiun Tanah Abang. Mulai 28 Mei 2022, KRL Bogor hanya melayani rute langsung Bogor Jakarta Kota. Bagi penumpang dari arah Bogor yang ingin ke Stasiun Sudirman, Stasiun Tanah Abang, ataupun Stasiun Kampung Bandan, tidak bisa langsung tapi transit di Stasiun Manggarai. Tidak hanya rute dari Bogor yang mengalami perubahan, KRL Bekasi pun akan dialihkan, yang tadinya melayani tujuan akhir ke Jakarta Kota akan dilangsung ke Stasiun Tanah Abang Senen hingga Jatinegara. Karena itu penumpang dari arah Bekasi yang ingin ke Jakarta Kota juga harus transit di Stasiun Manggarai. Seperti apa tanggapan masyarakat pengguna komuter lain mengenai kebijakan pengubahan rute perjalanan ini? Kita langsung bergabung bersama rekan Marcelino Tumundo yang akan membahasnya lebih lanjut bersama pengamat kebijakan publik Trubus Hadiansyah langsung dari Stasiun Manggarai, Jakarta. Marcelina, silakan. Selamat pagi Marvin dan juga pemirsa, ada informasi penting terutama bagi masyarakat yang biasa menjadi komuter atau melakukan perjalanan menggunakan kereta rel listrik komuter lain per tanggal 28 Mei atau di hari Sabtu mendatang akan ada perubahan rute khususnya untuk perjalanan lintas Cikarang Bekasi dan juga lintas Bogor. Adapun perubahan ini sudah menjadi pengumuman resmi dari pihak PT KCI dan diperuntukkan untuk mendukung pengembangan stasiun Manggarai sebagai stasiun sentral di wilayah Jabodetabek. Nah, sebelum membahasnya lebih lanjut, kita akan ulas sedikit bagaimana situasi di stasiun Manggarai pada hari Senin pagi ini. Seperti biasa, inilah pemandangan di stasiun Manggarai. Tentunya ramai dipadati oleh para penumpang, baik yang sedang menunggu kereta ataupun yang nantinya juga akan turun. Karena memang stasiun Manggarai ini merupakan salah satu stasiun sentral. Banyak sekali lintas yang melewati stasiun Manggarai ini, mulai dari lintas Bogor, Cikarang Bekasi, Jakarta Kota, Jatinegara, Tanah Abang yang bisa melintas di stasiun Manggarai ini. Dan meskipun terletak di wilayah Jakarta Selatan, tetapi memang kebanyakan masyarakat atau para pengguna ini juga melakukan turun dan naik kereta di stasiun Manggarai karena sangat dekat untuk bisa menjangkau daerah lain seperti di wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, bahkan juga di wilayah Jakarta Timur begitu. Dan selain itu juga untuk kedepannya memang akan terus dikembangkan karena bisa kita lihat ini di depan saya ada usaha ataupun proyek untuk bisa mengembangkan stasiun Manggarai ini. Alat-alat berat terlihat masih beraktivitas untuk bisa memperbaiki jalur atau bahkan menambah jalur juga, karena bisa kita lihat di atas sana itu ada tambahan jalur layang untuk stasiun Manggarai yang nantinya bisa melayani kereta atau KRL lintas Bogor. Nah, terkait dengan adanya rencana perubahan rute KRL ini, saya akan coba tanyakan kepada beberapa pelanggan yang ada di sini. Halo Mbak, boleh minta waktunya sebentar, namanya siapa? Revina. Revina. Mbak Revina, sudah tahu belum Mbak ada rencana perubahan rute KRL? Belum. Belum tahu. Biasanya mungkin pakai rute yang kemana Mbak? Biasanya ke Ancol. Ke Ancol. Dari Bekasi. Dari Bekasi. Nah, Bekasi ini kan yang nantinya akan jadi salah terkena perubahan rute KRL ini. Nantinya dari Bekasi tidak akan ada lagi yang langsung ke Jakarta Kota. Sudah tahu informasi itu? Belum tahu ya artinya. Iya. Oke, kalau gitu terima kasih Mbak Revina ya. Nah, jadi memang dari salah satu pelanggan yang tadi kami tanyakan,
nampaknya belum juga mengetahui adanya rencana perubahan dari rute KRL ini yang nantinya akan berdampak di dua line atau di dua lintas, yakni di lintas Bekasi Cikarang dan juga di lintas Bogor. Kita akan membahasnya bersama terkait dengan adanya perubahan dari rute KRL ini yang nantinya akan berdampak pada 3 lintas. Yang pertama adalah di lintas Cikarang Bekasi. Nah, untuk lintas Cikarang Bekasi ini nantinya akan melayani stasiun Angke dan juga stasiun Kampung Bandan via Manggarai ataupun Pasar Senen. Dan dari lintas Cikarang Bekasi ini nantinya tidak akan ada lagi yang menuju ke stasiun Jakarta Kota. Selain itu, untuk KRL lintas Loop atau lintas Bogor menuju Angke Jatinegara akan dinonaktifkan. Artinya untuk para penumpang yang dari Bogor yang akan menuju ke wilayah Angke ataupun Jatinegara ini harus melakukan transit di stasiun Manggarai. Dan selanjutnya untuk KRL lintas Bogor nantinya hanya akan ada tujuan langsung ke Jakarta Kota dan sudah tidak ada lagi yang akan menuju ke wilayah Angke ataupun Jatinegara. Untuk wilayah ataupun lintas Bogor ini menuju ke Jakarta Kota akan dilayani di jalur layang yang baru saja dioperasikan, yakni di jalur 10, 11, 12 dan juga jalur 13. Dan selain itu untuk para penumpang yang nantinya akan melakukan transit dari lintas Bogor menuju ke lintas Cikarang Bekasi, ini dapat menunggu di peron 6 dan juga peron 7 stasiun Manggarai. Nah, selanjutnya untuk pengoperasian dari rute baru ini, nantinya akan ada beberapa skema yang diberlakukan khususnya untuk lintas Cikarang dan juga Bekasi. Akan ada skema full looping atau full racket dan juga skema half racket. Untuk skema full racket nantinya akan ada 2 putaran. Yang pertama adalah dari Cikarang Bekasi menuju ke Jatinegara, lalu memutar ke Manggarai, Kampung Bandan, Pasar Senen, kembali ke Jatinegara dan juga stasiun Bekasi Cikarang. Untuk putaran keduanya yakni dari Bekasi Cikarang menuju ke Jatinegara, lalu ke Pasar Senen, Kampung Bandan, Manggarai, Jatinegara dan kembali ke Bekasi Cikarang. Nah, untuk skema ataupun putaran skema yang kedua atau half racket ini nantinya akan melayani dari Cikarang Bekasi menuju ke stasiun Kampung Bandan dan juga stasiun Angke via stasiun Manggarai dan dengan skema PP atau pulang pergi. Adapun untuk lintas Rangkas Bitung, Tangerang dan juga untuk kereta api bandara tidak akan mengalami perubahan rute dengan adanya switch over kelima ini. Tidak hanya perubahan rute, tetapi nantinya juga pihak PT KCI akan menerapkan adanya perubahan kecepatan maksimal dari kereta yang nantinya akan ditingkatkan. Nah, untuk lintas Cikarang Bekasi akan ditingkatkan dari maksimal 70 km per jam menjadi 95 km per jam. Peningkatan kecepatan ini diharapkan juga bisa berdampak pada headway atau waktu tunggu antar perjalanan kereta menjadi 1 menit sampai dengan 7 menit. Dan yang kedua, untuk perubahan kecepatan maksimal ini akan diterapkan di lintas Bogor dari yang sebelumnya maksimal 70 km per jam menjadi maksimal 90 km per jam yang diharapkan dapat membuat headway atau waktu tunggu ini menjadi sekitar rata-rata 5 menit. Nah, setelah kami paparkan adanya perubahan-perubahan terkait dengan rute dan juga kecepatan dari KRL, kita akan membahas selengkapnya bagaimana kemudian dampaknya nanti kepada pelayanan bagi para pelanggan dan juga integrasi yang penting ya, integrasi moda transportasi umum KRL dengan moda-moda yang lainnya akan seperti apa. Saya akan berbincang bersama dengan pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Bapak Trubus Radiansyah. Pak Trubus, selamat pagi Pak. Melihat adanya rencana perubahan rute KRL ini, apa kira-kira dampaknya dan apa yang harus diperhatikan dalam penerapannya nanti? Iya, menurut saya dampaknya bagi masyarakat akan lebih efisien waktunya ya, dengan apalagi nanti akan disatukan dengan TOD sehingga pergerakan masyarakat lebih efektif dan efisien itu. Kemudian tentu yang penting juga di sini adalah kesadaran masyarakat untuk mematuhi berbagai ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pihak KAI dengan HAM ini sehingga masyarakat akan terbantu dengan segala proses naik turunnya ke kereta api. Yang lainnya menurut saya penting juga diperhatikan adalah bagaimana kemudian koordinasi antar masyarakat dengan pihak pengelola ini akan terus ditingkatkan sehingga nantinya TOD yang sudah ditetapkan nanti itu akan memberikan manfaat yang lebih banyak terutama dalam hal peningkatan pelayanan
Dan sekaligus nantinya kita berharap bahwa pelayanan itu sudah mencakup sistem digitalisasi yang nantinya masyarakat akan lebih mudah terlayani dan masyarakat akan lebih bisa mengakses, dan tentu dalam ini ada aspek transparansi, aspek akuntabilitas, dan yang paling penting di situ adalah aspek keamanan, Mbak, keamanan, sehingga dengan adanya ini nanti orang yang transit itu tidak perlu menyeberang rel gitu, tapi sudah langsung di situ, dan di sini kemudian tentu dari sisi keamanan, dari sisi pelayanan, dan dari sisi kepastian waktu juga akan lebih baik gitu, Mbak. Kita sambil jalan sedikit Pak ke sana, kita akan lihat bagaimana di Stasiun Manggarai ini juga selain aktivitas komuter, ada banyak sekali upaya perbaikan, bahkan ada pintu masuk yang baru ya Pak tadi ya, untuk menuju ke Stasiun Manggarai. Nah, Stasiun Manggarai ini kan memang akan terus ditingkatkan menjadi stasiun sentral. Seberapa penting sebetulnya wilayah aglomerasi ataupun wilayah ibu kota DKI Jakarta ini membutuhkan adanya stasiun sentral? Iya, menurut saya memang Manggarai ini nanti akan menjadi stasiun tersibuk ya, dengan adanya ketetapan pemerintah, kebijakan pemerintah menjadikan Manggarai sebagai stasiun sentral. Nah, keberadaan stasiun sentral ini sangat dibutuhkan sekali dalam rangka mengatur pola layanan publik, dalam hal ini pergerakan masyarakat, sehingga ketika mereka menggunakan moda transportasi kereta api itu akan lebih cepat dan lebih tepat waktunya dan efisien juga. Dan di sisi lain memang akan nantinya juga diintegrasikan dengan moda transportasi lain, karena tidak saja kereta api tetapi juga ada moda transportasi seperti busway, ada LRT dan sebagainya lah, yang semuanya nanti akan menjadikan masyarakat lebih mudah terlayani. Yang kedua tentu nanti juga terpikirkan dengan adanya sentral stasiun, keberadaan sentral stasiun Manggarai ini nanti perlu dipikirkan juga pemerintah mengeluarkan kebijakan dengan satu tiket, sehingga masyarakat itu ketika melakukan perjalanan atau beraktivitas di wilayah Jabodetabek tidak lagi berganti-ganti dengan membeli tiket lain lagi, yang di situ nanti akan diatur semuanya, apalagi sekarang dengan sistem digitalisasi semua akan lebih mudah, Mbak, lebih cepat gitu. Nah, saya rasa juga nantinya pihak pengelola juga akan memberikan tidak saja pelayanan tapi juga akan memberikan rasa nyaman dan aman kepada masyarakat pengguna, itu penting, Mbak. Tadi saya sempat mewawancarai ada salah satu pelanggan yang nampaknya belum tahu kalau nanti akan ada perubahan rute KRL ini. Sebaiknya sosialisasi seperti apa yang efektif untuk memberitahu para pelanggan KRL terkait perubahan-perubahan ini? Iya, menurut saya sosialisasi tidak hanya melalui media elektronik, media televisi atau media sosial lainnya, tetapi juga perlu dilakukan sosialisasi dengan memasang spanduk-spanduk di tempat-tempat ini, di tempat-tempat strategis gitu ya, sehingga masyarakat bisa tahu akan perubahan ini. Dan yang penting adalah di dalam edukasi ini juga petugas atau pelayanan ini dari KAI itu harus betul-betul proaktif memberikan layanan, memberikan informasi, memberikan semacam edukasi juga di dalamnya, agar ketika mereka menggunakan jasa kereta api itu betul-betul merasa terlayani, merasa nyaman, merasa aman juga gitu ya, sehingga itu yang penting dilakukan. Dan yang lain menurut saya juga bagaimana sosialisasi itu agar juga dipatuhi oleh masyarakat, karena persoalannya kan di satu sisi kadang-kadang kita sudah memberikan optimal ya, memberikan edukasi secara optimal kepada masyarakat, tapi semua tergantung pada kesadaran masyarakat. Nah, inilah kesadaran masyarakat dituntut untuk mematuhi semua ketentuan yang sudah ditetapkan, sehingga nanti tentu masyarakat tidak akan bingung manakala dia mengikuti mekanisme prosedur alur yang sudah ditetapkan oleh pihak kereta api, oleh KAI lah. Dan karena itu dalam hal ini penting juga bagi masyarakat juga, karena perilaku masyarakat ini sangat beragam penumpang itu, sehingga informasi juga diberikan juga kepada mereka yang penyandang disabilitas juga, itu juga sangat penting ya. Kemudian juga kepada mereka yang lansia, kemudian kepada anak-anak, itu juga harus betul-betul diperhatikan. Dan saya rasa pengelola kereta api ada dengan sikap profesional nanti akan tetap
dalam konteks memberikan akses luas-luasnya kepada publik untuk memberikan evaluasi maupun penilaian, dan sekaligus juga yang perlu ditingkatkan adalah pengawasan, Pak. Pengawasan, karena bagaimanapun juga nantinya dengan kondisi Manggarai sebagai sentral ini, tentu semuanya akan istilahnya numpuk di sini dan tentu sudah sentral dan paling sibuk nanti untuk Jawa-Jawa. Nah, disinilah kemudian berbagai aspek yang harus mendukung, terutama untuk Manggarai dan sekitarnya, juga masyarakatnya untuk keseluruhan juga ikut mendukung gitu sih. Nah, keberadaan RT, RW, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, semuanya memberikan informasi yang terbaik demi kelancaran perjalanan kereta api nantinya. Ya. Baik, terima kasih banyak Pak Trubus Rahadiansyah selaku pengamat kebijakan publik. Nah, tadi ada banyak sekali catatan memang yang tentunya masih perlu terus dikembangkan, tidak hanya dari segi infrastruktur stasiunnya saja atau keretanya, tapi juga bagaimana menjamin keamanan dan juga kenyamanan bagi masyarakat, terutama para pengguna transportasi umum. Dan satu catatan tentunya bagi para pengguna transportasi umum masih diwajibkan untuk tetap menggunakan masker dan juga menjaga protokol kesehatan selama berada di ruang publik, terutama untuk ruang-ruang ataupun moda-moda transportasi umum ataupun di ruang-ruang tertutup sesuai dengan yang masih menjadi aturan dari pemerintah. Demikian Marvin, kami kembalikan ke studio. Baik, Presiden Mudo, terima kasih untuk pantauannya langsung dari Stasiun Manggarai. Dan pemirsa, seperti apa perubahan rute ini sebenarnya dan kenapa kebijakannya harus dilakukan? Kita langsung tanyakan bersama dengan Vice President Corporate Secretary KAI Komuter, Ane Purba. Mbak Ane, selamat pagi. Selamat pagi. Iya, Mbak Ane, saya mungkin akan sedikit refer kepada laporan rekan kami yang ada di sana. Itu mengatakan ada beberapa catatan di antaranya mengenai kesiapan dari infrastruktur dan kedua mengenai sosialisasi. Mungkin pertama saya akan ke sosialisasi dulu, Mbak Ane. Ini bagaimana yang terus dilakukan? Karena memang dari laporan ternyata masih ada beberapa orang yang tanda kutip masih cukup bingung terkait dengan adanya pengalihan ini. Ya, dari 1,2 juta penumpang kami setiap hari masih ada yang belum mengetahui informasi ini. Namun sejak minggu kemarin bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan melalui Dirjen Perkeretaapian, ini juga kami harus memastikan berbagai hal, terutama tadi tentang keselamatan ya. Jadi dari minggu kemarin, kemudian sampai hari ini kami terus melakukan sosialisasi, baik melakukan broadcast kepada komunitas-komunitas pengguna jasa komuter lain, ini ada banyak sekali. Kemudian juga melalui media online, media massa seperti ini online, dan terus kami lakukan gitu. Jadi announcement yang ada di stasiun ataupun di atas KRL juga akan dilakukan terus-menerus sehingga perubahan rekayasa pola operasi ataupun perubahan budaya bertransportasi ini ya, terutama ini masalah loop yang dari berbagai asal seperti Bogor, kemudian Bekasi, ini kan mengalami perubahan yang cukup besar sekali, sehingga memang sosialisasi ini terus-menerus kami lakukan, baik secara langsung kepada komunitas ataupun memaksimalkan media sosial ataupun media online dan kerjasama dengan teman-teman media. Jadi inilah yang terus kami lakukan. Pasti di stasiun juga kami akan melakukan edukasi dan sosialisasi kepada semua pengguna jasa komuter lain. Oke, Mbak Ane, untuk SO ini apakah seluruhnya sudah di-switching langsung atau masih ada beberapa rute yang masih ada penyesuaian? Ya, jadi ini ketika switch over pasti kami memiliki plan B ya, bagaimana nanti ini bisa dilaksanakan. Tapi setelah melakukan beberapa persiapan, switch over yang akan kami lakukan pada tanggal 27 malam menuju tanggal 28, ini sudah dilakukan persiapan-persiapan baik dari sisi infrastruktur melalui Dirjen Perkeretaapian, kemudian kami dari sisi layanan gitu. Jadi ini kami lakukan rekayasa pola operasinya. Tentu tadi sudah melihat bahwa perubahan dengan adanya switch over seperti dari Bekasi menuju Jakarta Kota, ini kan memang harus transit di Manggarai, tetapi headway-nya kami bisa perkecil dengan menambah perjalanan dari Cikarang, karena akan melayani penumpang-penumpang yang akan ke Tanah Abang ataupun Angke, Duri, baik dari Bekasi ataupun nanti yang transit di Manggarai. Nah, ini juga kita lihat beberapa mobilisasi
masyarakat ataupun pengguna ini selama transit ataupun menuju Jakarta Kota, sehingga jumlah perjalanan rekayasa pola operasinya bisa menyesuaikan dengan yang sudah kami lihat pola operasi dan tren pengguna jasa kami. Namun di sini kami juga melakukan plan B ya, artinya KLB seperti kereta luar biasa, feeder itu kita siapkan di Manggarai, melihat saat ini kapasitas juga kan masih dibatasi 80%. Jadi antisipasi seperti tadi, bahwa edukasi sosialisasi transit ini dimungkinkan adanya penumpukan, masyarakat masih harus berpindah dari bawah ke atas ataupun ini sudah tidak menyeberang rel sebenarnya ya, tetapi ada perubahan yang Jakarta Kota harus lewat layang, kemudian yang ke Tanah Abang, Duri dan Angke itu kan harus turun. Nah, ini yang harus kami nanti terus sosialisasikan. Namun kami percaya ya bahwa di dalam perubahan yang cukup besar ini, perubahan budaya ini pasti akan mendapatkan beberapa masukan dari pengguna jasa komuter lain. Dan kami sangat terbuka dengan itu, dan petugas kami harus siap di stasiun Manggarai di dalam melakukan edukasi dan pendampingan kepada pengguna jasa komuter lain. Oke, terakhir Mbak Ana, kalau kita bicara soal prioritas rute untuk antisipasi lonjakan di mana dan sampai kapan kebijakannya akan diberlakukan? Ya, ini kalau sampai kapan, ini sebenarnya jangka panjang ya. Memang perubahan. Kita lihat bahwa pemerintah melalui Kementerian Perhubungan saat ini kan sangat gencar sekali membangun infrastruktur. Dari perjalanan kereta KRL yang dulunya hanya 400 meningkat jadi 500, kemudian 900, saat ini hampir 1.100 perjalanan KRL. Sehingga kita melihat bahwa pekerjaan di Manggarai ini cukup besar sekali dengan adanya double track, kemudian membangun lintas layang di atas. Ini adalah tujuannya untuk keselamatan dan untuk bisa menambah frekuensi perjalanan untuk masa depan. Sekarang sudah ada hampir 1.100, sehingga dilakukanlah beberapa pola rekayasa ini. Dan seperti tadi bahwa Manggarai ini menjadi stasiun sentral di mana memang penumpang transit akan mayoritas ada di stasiun Manggarai. Sehingga kalau ditanya ini sampai kapan, ini adalah jangka panjang. Ya, jangka panjang untuk mendukung pembangunan Manggarai juga double track, sehingga nanti komuter lain, kereta jarak jauh dan kereta barang ini memiliki jalur tersendiri, dan ini untuk keselamatan kita dan kenyamanan ke depan. Sehingga kami berharap ya kepada pengguna jasa komuter lain, kita bekerja sama untuk mendukung ini, karena ini adalah bagian dari upaya pemerintah di dalam meningkatkan kenyamanan kita menggunakan transportasi publik. Baik, Mbak Ana Purba, Vice President Corporate Secretary KAI Komuter sudah bergabung bersama kami. Terima kasih. Selamat pagi. Kami usai jeda pemirsa dengan informasi untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia.